Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Andesta Brilian Nelson sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Sustainability Development Goals atau pembangunan berkelanjutan dan bisnis digital. Untuk Sustainability Development Goals akan dijelaskan oleh Muhammad Abrar Al-Farisi. Kepada Muhammad Abrar dipersilahkan. Baik, apa itu SDGs? Sustainable Development Goals merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan dunia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai tujuan dan target tersebut, perlu adanya kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku bisnis. Penerapan SDGs pada bisnis untuk atasi perubahan iklim. Kolaborasi dengan berbagai bisnis dan CEO perusahaan menjadi kunci dalam mengatasi perubahan iklim, memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memberantas kemiskinan pada tahun 2030. Survei yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2015 menyebutkan 90% masyarakat di seluruh dunia mengharapkan bahwa perusahaan perlu menanamkan SDGs dalam strategi dan cara mereka berbisnis. Lebih lanjut, dalam survei tersebut memperlihatkan 72% responden dari perilaku bisnis telah merencanakan tindakan perusahaan dalam menerapkan konsep SDGs. Sementara 29% responden menetapkan tujuan bisnis berkaitan dengan SDGs dan 13% responden telah berhasil mengidentifikasikan sarana yang mereka perlukan untuk melakukan SDGs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Mawardani Putri. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya bisnis digital itu? Jadi bisnis digital adalah salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun proses pemasarannya. Namun, dalam perkembangannya akan selalu ada permasalahan yang harus dihadapi. Apa saja permasalahannya? Nah, pada era ekonomi digital dikembangkan dari titik paling bawah. Menurut Kominfo, dengan memiliki ekonomi digital yang kuat, maka Indonesia mampu menduduki 5 besar ekonomi dunia. Ekonomi digital Indonesia dikembangkan secara bertahap mulai dari bawah, dimulai dari perusahaan-perusahaan startup. Nah, apa sih sebenarnya startup itu? Startup adalah perusahaan kecil yang dimulai oleh generasi-generasi milenial yang mengembangkan atau di dalamnya berisi tentang berbasis digital atau teknologi. Apalagi kita tahu kan teman-teman, pada era saat ini, era industri teknologi di mana semua bisnis selalu menggunakan teknologi. Nah, setelah itu yang mengembangkan aplikasi aplikasi seperti apa yang dikembangkan oleh startup? Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh startup adalah aplikasi seperti Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, dan Gojek yang selalu memberikan pelayanan termudah dan ternyaman untuk para pelanggannya dan selalu memberikan inovasi-inovasi baru maupun ide-ide kreatif yang dapat memecahkan setiap permasalahan atau kebutuhan konsumen. Perkembangannya tidak mudah karena memerlukan inovatif digital dan strategis bisnis ekonomi yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Mawardani yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, selanjutnya kurangnya perlindungan dalam ekonomi digital. Belakang ini, pinjaman online semakin merasakan masyarakat karena menggunakan data pribadi yang membuat peminjam merasa dirugikan. Pemerintah belum memberikan perlindungan beberapa undang-undang PBD, rancangan peraturan pemerintah mengenai transaksi online tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang dirugikan dengan pemakaian data pribadi oleh pihak pinjaman online. Kurangnya literasi ekonomi digital. Meskipun sebagian kecil masyarakat sudah memahami ekonomi digital, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memiliki literasi mengenai ekonomi digital. Rendahnya literasi ekonomi digital masyarakat membuat mereka mudah tertipu saat melakukan transaksi pembelian produk e-commerce. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya akan dijelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika. Kepada Rafika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hambatan Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital. Pengembangan infrastruktur di wilayah Indonesia masih belum merata, sehingga fasilitas jaringan internet yang ada di Indonesia juga tidak dapat menjangkau ke wilayah terpencil. Pengembangan ekonomi digital diharapkan dapat dilakukan setelah pemerataan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, tantangan ekonomi digital UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ekonomi digital. Pemerintah berupaya mendorong UMKM agar bisa masuk ke dalam ekonomi digital. Pemerintah seharusnya membentuk lembaga sendiri untuk memegang UMKM, supaya dapat mengatur digitalisasi pada sektor ekonomi di Indonesia dengan tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi, dan terima kasih kepada semua yang telah mempresentasikan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridnahu inayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.